Bagian dari langkah hidup saya. Oh, dulu saya dianggap Didi Kempot, saya marah, Pak. Jujur aja saya punya temen ya, Tan Kiling namanya, Pak. Yohanes Tan Kiling itu, Pok, Kempot, rupamu ya Kempot gitu. Saya lempar kursi loh, Pak. Saya mau lempar kursi, tetapi itu adalah doa yang terwujud. Sampai sekarang ini, nek ketemu Yohanes Tan Kiling, tak kayak duit gue. Sampai sekarang, Yohanes Tan Kiling, gue nenggon Semarang di temoni aku, kan gitu. Kok tak jajak kewe sebakso ya. Saya sadar bahwa sebelum dengan adanya saya, ada beberapa piai yang memang lebih mirip dengan Didi Kempot, Pak. Dari suaranya. Oh, ada ya? Ada, Pak. Ada dari kota-kota lain sih. Dari Jogja juga ada, di Cilacap juga ada, di Jawa Timur juga ada. Dan sudah masuk ke beberapa stasiun televisi nasional. Bilang, neng pentur ono Didi Kempot, tapi KW Songo. Sebuah olokan yang muncul ke WA saya, di screenshot, saya baca. Saya itu sebenarnya pedagang, Pak. Nek aslinya saya bapak rumah tangga. Hal bahwa sosok Mas Didi Kempot adalah sosok piai yang baik. Saya tidak melihat keburukan dari beliau sama sekali. Dan salah satu teladannya bahwa sopo sing menabur pasti akan menuai. Apapun itu, Pak. Tinggal menunggu saja. Nuainya kapan sih? Dan sekarang terbukti kan, dengan Mas Didi Kempot tidak ada. Karyanya sampai 5 tahun ini penggemarnya jutaan. Mas, jujur Mas, jenengan nek lihat kaca itu menurut panjenengan ki mirip ora karo Mas Didi Kempot? Iya, tadinya enggak, Pak. Tadinya enggak. Jadi yang justru bilang mirip itu ya ayah saya, Pak Heru Stianto yang sudah almarhum, ibu saya, bapak moro sepuh saya, Pak Zainal Muhsin, dan istri. Lah wong istri saya tuh saya ajak tidur aja kaget toh, Pak. Weh, Mas Didi Kempot ya yang iki aku. Iki aku menurut aja ngono. Apalagi kalau pas gini, Pak, saat gini. Yuk, meh dolan ning ndi yo? Nah, ini kan kuncirannya gini Mas Didi Kempot ya gini toh. Terus ini dibuntel gini, Pak. Nah, gini. Nah. Yo. Tapi kayak Didi Kempot iki. Saya mendapatkan hal-hal yang lebih. Saya mendapatkan sesuatu yang saya dapatkan, popularitas, mungkin sesuatu yang cukup untuk hidup saya ya, materi, ya dari lagu-lagunya Mas Didi Kempot yang saya nyanyikan, Bapak. Dan itu saya sudah matur ke pihak ahli waris yang sah di situ. Makanya sampai sekarang pun saya tetap bertanya-tanya, sing dikersake opo Mas? Aku nderek. Saya juga tidak lupa, mungkin setahun 2 kali, 3 kali saya tetap sowan ke Ngawi. Saya tetap sowan ke beliau, Mbak Saputri, sebagai keluarga, putra-putranya beliau. Dan mungkin tidak bisa banyak yang saya berikan, tetapi saya mempunyai itikat baik. Lah wong aku sampai seperti ini itu juga karena karya beliau. Juga karena beliau. Dan juga sebagai perwujudan atau implementasi beliau. Rambutmu kurang gondrong, gondrongnya rambut. Itu kan kalau orang diresapi ya, Pak ya, kayak makna pesan beliau, Pak. Mungkin tidak semua orang dapat amanah seperti itu. Ya. Rangkul itu waktu itu beliau punya maksud yang kita juga tidak maksudnya opo gitu. Tiba-tiba rambutmu gondrongnya ya, gondrong ke ya. Kurang gondrong rambut itu pas pertama itu. Begitu pas difoto gondrong ke rambut. Jadi beliau mungkin waktu sekilas lihat wajah jenengan kok koyo aku ya, tapi rambutnya pendek, gondrongno. Iya, gondrong rambut. Leres di situ. Dan ini yang sampai sekarang yang saya lakukan berkaitan dengan melestarikan karya Mas Didi Kempot, dan saya tetap nyuwun pirsa apa sih? Apa sing disuwun? Kalau saya harus apa jelas aja. Mungkin dikersake beliau maksudnya. Iya, apa? Saya harus mendekat ke siapa? Aku ra isin-isin, aku kudu ndelosor pun ra apa-apa, Mas. Maksudnya gini, ndelosor itu tidak harus kalah nih Pak nih. Tapi ada sebuah pesan yang tersampaikan itu memang harus seperti itu, tidak masalah. Karena apa? Itu bagian dari langkah hidup saya. Oh, dulu saya dianggap Didi Kempot, saya marah, Pak. Jujur aja saya punya temen ya, Tan Kiling namanya, Pak. Yohanes Tan Kiling itu, Pok, Kempot, rupamu ya Kempot gitu. Saya lempar kursi loh, Pak.
Saya mau lempar kursi. Tetapi itu adalah doa. Ya. Yang terwujud sampai sekarang ini. Iki nek ketemu Yohanes Tankiling tak kayak duit gue. Sampai sekarang Yohanes Tankiling kowe nang Semarang di temoni aku kan gitu. Kok tak jajak kowe sebakso ya saiki. Kayak duit yang kose. Di situ. Gitu. Dari sebetulnya jauh hari ya. Leres pada tahun 99 sampai tahun 2000 itu. Oke. Di situ. Oke, Mas Bambang Surono ya. Atau Mas Didi Kempot ya. Iya. Lalu panjenengan pakai nama Bambang Surono, kemudian nama panggungnya Bams DKW 9 ya. Bambang Surono Didi Kempot KW 9. Iya. Kenapa tidak pakai nama Didi Kempot KW atau kembarannya Didi Kempot supaya mudah dikenal orang di panggung gitu. Kok Bam DKW 9? Iya. Saya sadar bahwa sebelum dengan adanya saya ada beberapa piyai yang memang lebih mirip dengan Didi Kempot, Pak. Dari suaranya. Oh, ada ya? Ada Pak, ada dari kota-kota lain ya. Dari Jogja juga ada, di Cilacap juga ada, di Jawa Timur juga ada, dan sudah masuk ke beberapa stasiun televisi nasional dengan beberapa sponsor besar-besar. Saya sebenarnya pada saat saya habis ketemu dengan Mas Didi Kempot itu kan saya masih skripsi, Pak. Skripsi saya di Desa Pentur. Saya sebagai ketua tim KKN dari Universitas Boyolali. Tim 1 saya Bambang Surono, di situ ada 11 orang, dan di situ saya bertemu dengan beberapa pihak yang berkepentingan dengan KKN itu dari pihak aparat desa ada bidan desa. Nah, dari situ saya mengenalkan diri ke bidan desa, ke dokter desa, ke Pak Bayan. Saya mengenalkan saya Bambang Surono. Tapi mereka kan sudah tahu viral, Pak. Viral. Lebih duluan viral karena viral karena saat tahun 2019 Desember itu sudah dibahas di Instagram beberapa. Terus tahun 2020 Januari sama Februari kan saya sudah mulai viral, Pak. Tapi masih dalam lokal di Solo dan Jawa Tengah. Nah, ada seorang bidan cantik dan dokter cantik bilang, neng Pentur ono Didi Kempot tapi KW 9. Sebuah olokan yang muncul ke WA saya di screenshot, saya baca. Dia belum kenal saya nih kalau saya ganteng, saya bilang gitu. Ternyata memang beliau itu sebenarnya baik, Pak. Baik, mereka hanya memberikan suatu semangat bahwa kayak lo nenggon Pentur yang notabene itu daerah yang terpencil yang harus dipun KKN, dapat KKN. Di situ kan air juga susah, Pak. Listrik juga ada yang belum. Saya datang ke situ, kita pengabdian masyarakat di situ. Mereka ternyata memuji saya. Warga situ ya? Iya, dengan namanya Didi Kempot, tapi KW 9. Tapi Tuhan berkehendak lain, Pak. KW 9 itu maksudnya apa, Mas? KW 9 itu ya KW yang paling elek, Pak. KW yang paling kualitas kan ada kalau KW 1, A1 KW 2, ya, KW 2. Itu KW 9 itu KW 9 ya? Iya, paling elek. KW paling belakang lah ya? Iya, dan saya sadar itu. Tetapi itu ada Bu Dokter atau Bu Bidan itu ya? Iya, Bu Dokter cantik yang Bu Bidan cantik yang ada di Desa Pentur. Terima kasih Bu Dokter. Pak Koryadi sebagai Pak Lurahnya. Dan ini saya matur apa adanya nggih. Nanti kalau saya salah matur monggo langsung siap dijewer kan gitu. Nah, setelah itu saya kan ada podcast dengan almarhum namanya Pak Teguh. Itu dulu beliau punya grup Campur Sari. Grup Campur Sari di daerah Musuk. Terus akhirnya kami kan menggunakan namanya kan Bambang Surono Didi Kempot KW. Ada yang tidak berkenan, Pak, dengan nama itu. Terus akhirnya kenapa tidak berkenan? Karena Mas Didi Kempot tidak terganti, Pak. Di situ saya ya bukan maksud ancaman, bukan, cuma saya tahu diri. Terus akhirnya saya dengan cepat langsung bawa nama Bams atau Bambang Surono DKW 9 itu Didi Kempot KW 9. Saya libatkan. Setelah ada Campur Sari itu saya berjalan streaming langsung Mas Didi Kempot sedo nggih. Pada saat itu saya tambah viral lagi di bulan Juli, Agustus, September tahun 2020 masuk ke stasiun televisi semuanya. Yang pertama yang ungkap itu ya salah satunya bisa saya sebutkan ya, Pak, ya? Boleh. Tribun News sama Kompas, Bapak. Kalau dari Gramedia Corporate itu yang Kompas, Tribun. Langsung semua, Bapak. Media, 12 stasiun televisi, dan kalau podcast seperti ini sudah puluhan, Bapak. Dan satu-satunya yang
memberikan suatu ulasan yang detail, salah satu saya matur apa adanya nih. Ya baru dengan catatan. Mudah-mudahan dapat info lebih detail lagi tentang siapa Didi Kempot KW9. Jadi KW9 itu Didi Kempot paling belakang lah kemiripannya. Dianggap begitu ya. Karena kami dengan olokan itu saya melihat bahwa satu hal bahwa saya kan saat itu kan ada di Desa Ketoyan, Pak, di tempat istri nggih. Di Desa Ketoyan Wonosegoro, di sana kan ada sebuah terah yang keluarga, maksudnya terah gagatan. Yang di situ juga bilang Bapak Morsopo, Pak Zainal Muhyiddin bilang, "Le, nek kowe nganggo Didi Kempot Kawi ketoke Bambang Surono Didi Kempot Kawi Songo terlalu panjang. Mbok singkat wae." Dadi BAMS DKW 9. Tapi Bapak duwe anu dhewe makna dhewe. Dadi BAMS DKW 9 adalah Bambang Surono Desa Ketoyan Wonosegoro, Pak, ternyata. Mas Bam. Iya. Sebetulnya jenengan aslinya profesinya apa selain sekarang terjun di hiburan tuh? Saya itu sebenarnya pedagang, Pak. Nek aslinya saya bapak rumah tangga sebenarnya. Saya momong anak, saya hanya sebagai ojekers. Jadi biar lebih hemat ngojek anak-anak. Karena anak-anak kan dulu masih kecil-kecil nih, Pak ya. Kayak sekarang kan bisa diantar, bisa mungkin naik motor sendiri. Tapi yang kecil sama istri, karena dulu kan kita dapat musibah, Pak. Istri jatuh, akhirnya patah. Terus saya bilang, tidak usah naik motor, tidak usah naik gerobak, naik mobil, saya tak antar, saya bilang gitu. Kebetulan istri kan dulu dari UII, Pak, dari UII Jogja, beliau dari sarjana sains berkaitan dengan apoteker. Apoteker. Nah, saya sampai kuliah seperti ini, saya di umur 38 tahun, saya kuliah yang dorong istri, Pak. Jadi kenapa dulu waktu kuliah teknik sipil kok tidak dilanjut, maksudnya gini, profesinya kan kalau teknik sipil kan saya dulu pekerjaan jembatan dan jalan gitu. Nek dengan di apoteker itu kan kamu kuliah yang lain, pumpung anak masih kecil-kecil kuliah lah. Lah saya akhirnya bantu istri. Kita buka apotek namanya Musuk Pharma yang ada di Musuk, daerah Musuk. Kita buat dengan beberapa rekan dan saudara. Kita bersinergi berkaitan dengan permodalan, kita manajemen dan berjalan kurang lebih hampir 12 tahun ini, Pak. Jadi pekerjaan saya yang utama adalah satu, bapak rumah tangga, yang kedua pedagang, Pak. Saya mengikuti instruksi istri berkaitan dengan produk knowledge, produk-produk, dan dulu saya bekerja, kalau Bapak Perso ada pedagang besar farmasi di Semarang produknya, ya saya dulu bekerja di situ. Ya ketemu sama teman saya Yohanes itu. Jadi saya sebagai ibaratnya tenaga ekspedisi dan gudang di produk yang besar, Pak, produk pedagang besar farmasi ya. Saya kurang lebih 4 tahun. Terus saya sebagai salesman 2 tahun, sebagai seorang rep atau representatif detailer itu sekitar 3 tahun. Ketemu istri apoteker, kita buka apotek, Bapak. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang, dan sarjana hukumnya masih melekat ke saya, Pak. Dapat berkahnya di situ, tapi sekarang malah saya gunakan sarjana hiburan. Sarjana gitu. Jadi S-nya sekarang sarjana hiburan. Sarjana hiburan. Saya bilang gini. Gimana nih sebetulnya mau kemana? Laras, saya sampai bilang gini. Nah, kebetulan kakak saya, Mbak Nita ini kan juga seorang dosen di alma mater yang sama di Universitas Boyolali. Beliau kan ngajar di ekonomi, Pak, doktor ekonomi. Kalau saya di Fakultas Hukumnya. Itu dulu waktu lulus, Pak. Tahun 2021 kan booming saya nih. Udah panggilan ke Jakarta, Trans TV, ke MNC, ke mana Antv, terus, Pak. Jadi ternyata beliau profesinya adalah dunia farmasi wira swasta di farmasi ya. Tapi karena kemudian dapat berkah dari ketemu sang maestro tahun 2011, kemudian sampai kesininya sarjana hukumnya menjadi sarjana hiburan. Jadi menggeluti dunia hiburan ya sekarang ya. Tapi ada beberapa hal, Pak. Pendidikan itu tidak pernah sia-sia. Apapun itu, disiplin ilmu yang kita punya itu membentengi kita dari apa yang kita lakukan. Mungkin Bapak, bila mungkin kita punya pendidikan yang lebih tinggi, tidak menutup kemungkinan ada sesuatu hal yang bisa kita kerjakan selain di bidang entertain. Itu ada sesuatu hal yang lain, Pak. Contoh, ini contoh kata kayak kakak saya. Kakak saya sebagai seorang wira swasta kuliner,
beliau sekolah sampai doktor nih, Bu Yunita. Terus ada beberapa teman-teman yang ada beberapa sponsor ya dari Batik Dewi Batik sama Uni Snack. Terus Mbak ini, beliau itu sekolah sampai S3, jadi dosen Bapak. Terus jadi wakil rektor. Terus bentar lagi jadi pembicara internasional berkaitan dengan sains. Padahal awalnya hanya dari produk-produk Bapak. Dari kulineran ya? Kulineran, fashion, UMKM. Jadi dan iya saling melengkapi lah ya. Leres. Makanya dari saya, apa-apa sarjana hiburan enggak apa-apa. Sementing nanti kita bisa berjalan. Apotek jalan, entertainmentnya jalan. Betul. Saya bapak rumah tangga tetap sendiko dawuh. Saya nderek. Gitu Bapak. Di situ sponsornya. Oke, Mas Bambang Surono. Kalau melihat sosok sang maestro ya, almarhum Didi Kempot, apa Mas yang selain panjenengan dipesani khusus ya untuk melestarikan lagu-lagu beliau ya, kemudian sama Tuhan dikasih berkah wajahnya mirip, yang bisa diambil dari sosok beliau menurut panjenengan pribadi apa Mas, selama ini Mas? Yang satu Mas Didi Kempot itu orangnya humble Pak, sederhana. Saya mungkin baru pertama kali ketemu kadang tuh orang kan tidak harus kenal lama tapi bisa mengetahui karakter piyai Pak. Dari sorot soconipun, dari rangkulan itu, dari kedekatan yang mau kita dekat dengan orang itu kan bisa melihat ya. Yang satu beliau orangnya baik Pak. Orangnya baik, walaupun saya baru pertama kali bertemu, saya punya penilaian bahwa beliau sangat sederhana, baik dan tidak sombong. Satu lagi, tidak pelit ilmu Pak. Saya juga mendapatkan informasi dari para piyai yang lainnya ya. Pemusiknya beliau, paribasan itu yang derek beliau kalau manggilnya dan itu kalau sama orang itu nyah. Jadi umpama ada kontrak apa brand ambassador apa, uangnya ini Mas 60 juta. Ini Mas ibaratnya 15 juta. Itu enggak dihitung. Wes, beres. Dan itu saya dengar langsung kepada orang yang memberikan amanah ke Mas Didi Kempot dan orang yang telah diberikan rezekinya ke Mas Didi Kempot. Dua-duanya ya. Jadi yang diparingi karo sing nyai itu cerita ke saya. Karena beliau-beliau itu yang memberikan kesempatan saya sama dekat dengan karya Mas Didi Kempot sampai satu panggung itu. Jadi satu hal bahwa sosok Mas Didi Kempot adalah sosok piyai yang baik. Saya tidak melihat keburukan dari beliau sama sekali. Dan salah satu teladannya bahwa sopo sing menabur pasti akan menuai. Apapun itu Pak. Tinggal menunggu saja nuainya kapan sih. Dan sekarang terbukti kan dengan Mas Didi Kempot tidak ada. Karyanya sampai 5 tahun ini penggemarnya jutaan. Dan saya dapat amanah kemarin di Jakarta sampai di Surabaya beberapa stasiun televisi, mereka melihatnya tidak hanya saya, ya Mas Didi Kempot Pak. Itu kan tandurannya becek yang dulu itu sampai sekarang kan ada. Jadi saya matur ya tidak banyak-banyak, Mas Didi Kempot orang saya dan luar biasa. Mungkin saya bisa nyontoh apa yang panjenengan tumindak kewonten donya. Itu aja sih. Ngaten Bapak. Dan sama orang tua, sama putra, sama keluarga, sama temen itu loyal Pak. Maksudnya pun nyah saestu paribasane ndak wedi asat nih. Wong ora wedi asat, wong namanya orang bersedekah dermawan itu tidak menjadi miskin. Betul. Menurut saya gitu. Memang. Apapun itu justru rezekinya ngalir di mana kita segala sumber Pak. Kita buktikan juga. Udah loh. Orang kalau banyak gini memberikan sebuah sedekah dermawan apapun tidak akan menjadi miskin. Ya. Itu. Dan itu memang yang dilakukan Mas Didi. Yang saya tahu Pak, seperti itu. Ngaten. Jadi para sedherek sedaya, ini sekali lagi saya matur, apa yang saya sampaikan itu dari hati saya yang paling dalam, opo onone. Jadi nanti kalau para sedherek mungkin ada yang salah tafsir ya Pak ya. Mungkin saya rada dibilang alah ono-ono keminter atau mungkin aji mumpung non sewu. Tuhan itu menciptakan saya ya seperti ini.
Tidak ada niat saya untuk ngemper ke gawe mirip, apalagi operasi plastik gitu. Ya gitu. Ini enggak operasi plastik enggak, kayak gini. Ini bisa dijewer, Pak. Asli ya. Iya, nanti pakai korek itu loh, Kenko, Pak. Kalau plastik biasanya lembek ya. Enggak, ini. Ya, Mas, jujur Mas. Jenengan nek lihat kaca itu menurut panjenengan ki mirip ora karo Mas Didi Kempot? Iya, tadinya enggak, Pak. Tadinya enggak. Jadi yang justru bilang mirip itu ya ayah saya, Pak Heru Stianto yang sudah almarhum, ibu saya, bapak moro sepuh saya, Pak Zainal Muhsin dan istri. Lah wong istri saya tuh saya ajak tidur aja kaget toh, Pak. Weh, Mas Didi Kempot ini. Ya yang iki aku. Iki aku menurut aja ngono. Itu kapan? Waktu mantan anyar apa? Ya akhir-akhir ini pas habis, iya Pak, saya tuh merinding saya. Sampai mirip kan wajah itu. Sak gestur pada lowong saya itu kalau pas jonggatan, Mbak, jonggatan gitu. Coba ambil ke apa namanya? Itu ambil ke kunciranku. Jonggatan gitu. Kunciran gitu, set gitu. Kok kaya Mas jenate Mas Didi Kempot, ibu, Nyonya, ya? Istri, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa apa namanya? Ya, masih tidak bisa tidak bisa dipungkiri. Ya, apalagi kalau pas gini Pak, saat gini. Yuk, meh dolan ning ndi yo? Nah, ini kan kuncirannya gini Mas Didi Kempot ya gini toh. Terus ini dibuntel gini, Pak. Nah, gini. Nah. Yo. Papi kayak Didi Kempot, si Abel sama Eza itu anak saya. Papi kayak Didi Kempot dan gitu. Apalagi Mbak Nita, terus Mbak Dewi, terus tim saya, adik saya itu kalau pas saya fitting baju di Dewi Batik itu, ini ora Mas Bambang, iki Mas Didi Kempot, wes Mas Sewu Kutho bilang gitu. Ya sama Mbak Yuni Senek juga bilang, aku nek delok Mas Bambang iki wis ora iso piye. Awake merinding kabeh wong foto aja tremor, Pak. Iya, yang punya Yuni Senek itu ya saudara kami itu bilang, iki ora Bambang, iki Didi Kempot. Didi Kempot urip maneh iki. Leres. Dan kalau saya setelah seperti itu, yuk semakin tua, guratannya semakin mirip ya. Bapak lihat. Ini saya umur 42 tahun. Sekarang jenengan berapa? 48. Ya, ini 42 tahun. Beliau 52. 52. Ini 52, ini 42. Saya 41. Ini terpaut 11 tahun ya. 11 ya. Ini 52. 41. 41. 11 tahun. Setelah jarak 5 tahun Bapak lihat guratannya. Mas ngapunten. Aku kalau lihat ini kalau dilihat dengan langsung, mirip langsung ini, Mas. Iya, lihat karena arahnya ke sini, Pak. Semakin sepuh, Pak. Jadi kan, ini Didi Kempot. Iya, kan gini, guratannya kan ini waktu umur 41 ya, Pak ya. Ya 41 dan ini saya mau 48 buat aja mendekati usia beliau. Iya. Nanti kalau pada klimaksnya, Pak. Pada klimaksnya mirip banget. Itu pada saat 52. Usia 51 kira-kira. Ya, 51 52. Nanti tambah, Pak. Ya. Nanti mungkin dari non sewu ya, dari ini ya, Pak. Ya, dari ininya. Ini nanti kan ini kalau semakin piai sepuh kan ya glikasi ya. Glikasi ya lebih mengerut nih, Pak ya. Itu di situ. Betul. Nah, kalau ini kan jelas terpaut 11 tahun beliau masih sugeng. Ya. Lah kan Bapak nanti persani 5 tahun lagi, Pak. Kayak apa ya. Nanti kita ketemu lagi ya, Mas. 53. Nanti jenengan usia 51 kita podcast lagi. Ya. Ya jangan kalau boleh sesegera mungkin. Nggak, sebelum mahal, Bapak. Okay. Sebelum mahal, siap. Jadi memang ya gimana ya, enggak bisa dipungkiri lah. Jadi enggak ngaku-ngaku juga, itu enggak dimirip-miripke dan tidak dioplas juga. Leres, Bapak, leres. Tadi saya ketemu panjenengan, kok lebih persis ketika ketemu langsung daripada saya lihat di sosmed itu. Makanya kan ada yang piai bilang, setiap saya live di media, Pak ya, media yang lagi ngetren sekarang nih, saya dari 1.200 pengikut selama hampir 2 bulan, 4 bulan jadi 5.000, 6.000, kurang lebih setengah tahun ini menjadi 42,7. 42.007. IG ya? Ya, bukan. TikTok. Ya. Kalau IG-nya ya maksudnya naik tapi tidak begitu signifikan, Pak. Kemarin baru 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 berapa, hampir 8.000. Ya, tapi kalau TikTok luar biasa dan itu beliau yang nonton itu, Pak. Saya baru kaget. 42.700
itu yang nonton maksimal bisa nyampe 2.800 orang live. Paruh lebih ya. Dan itu ngaturi spender. Kalau live tinggi itu. Ngaturi spender, Pak. Ternyata bisa ada rezekinya di sini. Ya. Ya rezekinya, dan ya yang mau mendot apa, mosok iya dibuka keset gitu dapat, Pak. 600, 900 sekali live. Ya, sepi-sepi ini 120. Lumayan bisa buat beli susu, saya bilang gitu. Jadi, oh ya memang pekerjaan seniman tuh apapun ada yang menghargai. Mungkin saya request Mas, Pak, live itu lebih banyak nyanyi lagunya beliau-beliau. Iya, laras. Jujur saja begini, Pak. Penonton itu kan, kalau kita memuaskan dari para penonton, mungkin tidak bisa semua. Tidak bisa semua. Saya itu sampai disuruh beli sound card. Saya suruh beli sound yang mendukung. Saya tahu, tapi saya gaptek, Pak, tidak bisa. Jadi saya nyanyi, saya pakai 2 HP, saya nyanyi bungok-bungok gitu, jadi suaranya kayak radio transistor zaman dulu, Mbak itu. Saya penting suaraku kayak gini, lah nek pengen meresani bener. Saya seperti di Ambiar Super Club kemarin di Pak Hotman Paris, itu memang bener itu showbiz, Pak. Itu jenengan lihat perform saya full. 1 jam, 12 lagu, saya full single talent di situ. Dan itu 4 episode, Pak. Satu-satunya yang di Jawa Tengah di Ambiar Super Club ya Bambang Surono selama sementara ini di situ. Ya, jadi matur nuwun ya saya kalau meh nyanyi podo kayak karena modalnya oke. Saya modalnya HP jadul yang gitu. Ini aja hadiah kan gitu. Ngaten, Bapak. Tapi keaslian seorang Didi Kempot kan mau direkam mau tidak luar biasa. Laras. Mas, jujur, sebenarnya kalau menyanyikan lagu-lagu sang maestro ada yang melarang nggak dari keluarga? Wah, ini jujur nih, Pak. Tidak ada yang melarang. Cuman ada sebuah legal standing ya mungkin backup secara yuridis. Saya tidak mau menyebutkan. Memang di dalam sebuah perjanjian secara lisan saya dengan pihak keluarga bebas menyanyikan. Tapi ada beberapa hal stakeholder yang nanggap saya itu kan memang secara etika yang penyelenggara harus memberikan hak royalti berkaitan dengan PP 5 berapa itu berkaitan dengan Undang-Undang Cipta ya, HAKI itu memang harus memberikan haknya kepada pihak ahli waris. Tapi bukan ditarik ke talentnya. Jadi saya kembalikan sebelumnya. Kalau saya secara pribadi nyanyi, saya tidak pernah ditodong, enggak Pak. Cuman saya tahu diri. Mungkin value saya tidak seperti talent-talent yang sudah besar ya Pak, ratusan gitu. Saya masih ibaratnya receh gitu. Tapi saya tahu diri lah. Mungkin sebagian ini memang bukan milik saya, memang saya harus ke beliau. Dengan cara apa ya, tidak berbentuk dengan value, tapi mungkin berbentuk barang atau mungkin sebagai ungkapan terima kasih atau mungkin hampers gitu di situ. Tetapi memang kalau ada sesuatu hal, saya memang matur kepada pihak penyelenggara gitu. Tolong hubungi ke pihak hak waris yang sah agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan legal gitu. Jadi saya tahu mungkin berkaitan dengan ibaratnya prosedurnya gitu Pak ya. Tapi saya tidak mengedepankan tentang yuridisnya ke saya. Oh, itu urusan mereka. Saya fokusnya ke talent. Tapi kalau nanti menyangkut dengan saya, ya saya siap ada tim sendiri. Ngaten Bapak. Tim kami yang dari legal standingnya dari Universitas Boyolali dan para praktisi yang memang mendampingi saya di beberapa event. Terus saya juga, alhamdulillah, Gusti berkahi puji Tuhan, berkat kemiripan Mas Didi Kempot, saya juga dapat brand ambassador beberapa produk ya Pak ya. Dari Jawa Tengah, nasional, dan beberapa produk UMKM yang ada di Kota Boyolali juga. Bapak. Jadi prinsip dari pihak keluarga sebetulnya yang tidak ada yang melarang lah ya. Karena kan begini loh, maksud saya tadi tanpa bermaksud kan ada pesan